Gubernur Bengkulu Helmi Hasan saat ini sedang berupaya untuk memulangkan Adelia Mesia yang berusia 23 tahun. Ia merupakan pekerja migran Indonesia asal Kampai, Kecamatan Talo, Kabupaten Seluma, Bengkulu, yang dilaporkan meninggal dunia di kota Sakai, Prefektur Ibaraki, Jepang pada Sabtu 8 November 2025 lalu. Di mana sebelumnya Adelia ini meninggal dunia akibat meningitis tuberkulosis TB setelah menjalani perawatan intensif di rumah sakit di Ibaraki. Dan Helmi mengatakan pihaknya sudah berkoordinasi dengan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Tokyo terkait pemulangan jenazah dari Adelia. Untuk informasi lebih jelasnya lagi kita akan menghimpun dari rekan kami yang sudah terhubung juga bersama kita, rekan Panji Destama, jurnalis Tribun Bengkulu. Halo, selamat sore rekan Panji Destama. Selamat sore rekan Justina. Rekan Panji, boleh dijelaskan terlebih dahulu secara singkat bagaimana awal mula kasus meninggalnya Adelia Mesia ini terungkap ke publik? Baik rekan Justina, dapat disampaikan Tribuners, Panji dari Bengkulu melaporkan awalnya Adelia mengalami demam hingga dirawat di fasilitas kesehatan di Jepang. Lalu rekan-rekan Adelia sesama pekerja migran Indonesia mengirimkan video Adelia yang sedang dirawat di rumah sakit ke pihak keluarganya. Baik rekan Panji, apa sebenarnya penyebab meninggalnya Adelia kalau berdasarkan keterangan resmi dari pihak rumah sakit atau otoritas terkait di Jepang? Silakan. Baik, Adelia meninggal akibat penyakit yang dideritanya, yakni meningitis TB atau tuberkulosis. Meningitis adalah peradangan pada selaput otak meninges yang disebabkan oleh infeksi bakteri Mycobacterium tuberculosis, yaitu kuman penyakit tuberkulosis atau TBC. Baik, rekan Panji, terkait proses informasi ini sampai ke pihak keluarga di Bengkulu, siapa yang pertama kali menyampaikan kabar kepada keluarga di Bengkulu, rekan Panji? Baik Justina, untuk kabar pertama kali disampaikan oleh rekan-rekan Adelia sesama pekerja migran Indonesia yang awalnya Adelia masih dirawat intensif di rumah sakit. Namun pada 8 November 2025 Adelia dinyatakan meninggal dunia. Apakah ada perbedaan keterangan antara pihak keluarga, kemudian pemerintah daerah dan juga dari KBRI sendiri di Tokyo terkait kronologi dari kematian dari Mesia ini, rekan Panji? Untuk kronologinya sendiri tidak ada perbedaan, Justina. Dapat dijelaskan untuk kronologi Adelia meninggal dunia akibat sakit, bukan karena kecelakaan kerja. Dan Adelia sempat dirawat di rumah sakit. Adelia juga sempat memberikan kabar dirinya dirawat di rumah sakit oleh pihak rumah sakit ke keluarganya di Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu. Baik, Gubernur Helmi Hasan juga sudah memberikan keterangan kalau dari wawancara yang berhasil rekan Panji himpun bersama Gubernur Helmi ini seperti apa sikap dari Pemprov Bengkulu sendiri? Apakah sudah memastikan terkait bantuan konkret untuk keluarga korban, misalnya terkait biaya pemulangan, kemudian logistik atau administrasi dari Adelia sendiri? Baik Yusina, untuk dari pemerintah Provinsi Bengkulu ini sendiri memberikan bantuan berupa biaya kepulangan jenazah Adelia ke Bengkulu, dan ada juga bantuan donasi dari masyarakat, termasuk berkoordinasi dengan KBRI Tokyo di Jepang. Dalam waktu dekat jenazah Adelia akan sampai di Bengkulu. Dari Bengkulu nanti akan diantar dengan ambulan pemerintah provinsi. Tak hanya itu, pemerintah provinsi juga sudah membentuk tim khusus untuk menyelidiki dugaan TPPO, tindak pidana perdagangan orang. Lantaran diketahui Adelia masuk dalam kategori overstay di Jepang. Provinsi Bengkulu, ya, kalau ada tawaran iming-iming kerja di mana saja ke luar negeri, tolong sampaikan dulu apakah ini prosedur atau tidak. Karena tentu yang rugi adalah kita sendiri. Bagaimana caranya? Boleh selalu media yang menampilkan ini bisa langsung disampaikan, atau langsung ke nomor handphone Gubernur 0811 737646. Nomor handphone saya bisa di WA. Dan memberikan support lah untuk hadirnya, dan mudah-mudahan dengan kehadiran organisasi ini suasana di desa makin kondusif, dan targetnya adalah ekonomi bertumbuh 8% itu memang dari desa. Ini keadaan rumah ame di desa Kampai, Kecamatan Talo, rumah buka.
Sehat ya. Semangat. Semangat Dedek. Penulis. Audiensi dari BPU? Audiensi dari BPU Bengkulu, ya kalau ada tawaran iming-iming kerja di mana saja ke luar negeri, tolong sampaikan dulu apakah ini prosedur atau tidak. Karena tentu yang rugi adalah kita sendiri. Bagaimana caranya? Boleh seluruh media yang menampilkan ini bisa langsung disampaikan atau langsung ke nomor handphone Gubernur 0811 73 7646. Nomor handphone saya bisa di WA. Sehat ya. Semangat. Semangat Dedek. Penulis. Ini keadaan rumah Ame di Desa Kampai, Kecamatan Talo, rumah buka. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.